sungguh hal yang sangat mencurigakan. Cep berkata, mungkin takut kita menyadari sesuatu, maka ada orang yang terlebih dulu membereskan hal itu. Tidak mungkin kan? Dewi tetap merasa bingung. Di istana presiden, siapa yang berani berbuat begitu? Lagi pula, apa motif mereka? Kami juga ingin tahu hal ini, Mina berkata sambil mengerutkan kening. Nona Dewi, meski sekarang kita tidak punya bukti apa-apa, tapi masalah ini sedikit mencurigakan. Kita harus tetap waspada. Tidak apa-apa kalau sedikit berhati-hati. Iya, lebih baik berhati-hati. Cep mengangguk, tapi juga tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting bawa orang saat keluar. Semua orang tahu identitas Nona, tidak akan berani bertindak sembarangan. Dewi tidak berpikir terlalu banyak, tapi Mina malah berpikir dalam-dalam. Sesampainya di rumah, Nola sudah menyiapkan sarapan. Dewi pun makan lalu mandi dan tidur. Setelah pulang, Mina langsung ke kamar Willy. Willy tidak tidur semalaman, menunggu laporan dari Mina. Mina melaporkan semua hal secara detail kepada Willy. Willy menyimpulkan, Nyonya Presiden pasti bermasalah. Kelak kamu harus lebih berhati-hati dalam melindungi Dewi. Jangan sampai terjadi sesuatu padanya. Baik, Mina mengangguk. Tapi aku tidak mengerti kenapa Nyonya Presiden mau berbuat seperti itu. Mungkinkah ingin membereskan Nona Dewi sehingga Nona Tamara bisa bersama Tuan Lorenzo? Statusnya sangat tinggi dan begitu berkuasa. Seharusnya pandangannya sangat luas. Mungkinkah dia tidak mengerti bagaimana mungkin Tuan Lorenzo mau menikahi putrinya yang punya masalah mental itu? Untuk apa dia berbuat seperti itu? Penentu suatu masalah bukanlah satu faktor yang sederhana. Mungkin ada banyak faktor. Willy berpikir dalam-dalam. Karena itu, aku menyuruhmu menyelidiki mantan suami Nona Tamara dan identitas selingkuhannya. Mungkin bisa menemukan sesuatu. Baik, Mina mengangguk. Menurut pangeran, apa presiden mengetahui hal ini? Kalau dia tahu, seharusnya tidak akan mengizinkannya kan? Belum tentu. Willy berkata dengan datar, aku tidak terlalu mengenal mereka, maka tidak bisa membuat kesimpulan yang tepat. Sekarang kita bergerak selangkah demi selangkah, bertindak sesuai dengan keadaan. Baik. Di istana presiden, Nyonya Presiden sedang murka besar di kamarnya. Benar-benar kurang ajar, melepaskan kesempatan sebaik ini. Selain itu, Mina membawa Cep datang. Pasti sudah mulai waspada. Lain kali sulit untuk mencelakainya lagi. Mina benar-benar menyebalkan. Pengawal pribadi Nyonya Presiden berkata dengan marah, dia bukan orang keluarga Mor. Untuk apa begitu khawatir? Dia orang Pangeran Willy dari Denmark kan? Tanya Nyonya Presiden. Benar, pengawal pribadinya mengangguk. Saya sudah memeriksa. Sebelumnya dia adalah agen penyelidik FBI. Demi menyelamatkan Pangeran Willy, dia pun berhenti bekerja. Dia sangat setia pada Pangeran Willy. Berhubung dia adalah orang Pangeran Willy, untuk apa dia ikut campur dalam urusan Dewi? Omong kosong, Nyonya Presiden berkata sambil tersenyum dingin. Willy bisa memulihkan keadaan. Itu semua berkat Lorenzo. Lorenzo bisa membantunya. Itu karena Dewi. Sekarang Dewi adalah jimat pelindung bagi Willy. Kalau terjadi sesuatu pada Dewi, bukan hanya penyakitnya tidak akan sembuh, tapi Lorenzo juga tidak akan mempedulikan nasibnya lagi. Kalau begitu,
saudara-saudara sepupunya itu akan segera balas dendam padanya. Dengan tubuh cacat seperti itu, dia sama sekali tidak berdaya. Oh, mengerti. Pengawal pribadi itu mengangguk-angguk. Melindungi Dewi berarti melindungi dirinya sendiri. Benar, Nyonya Presiden menghela nafas. Awalnya, mengira begitu Lorenzo pergi, akan ada kesempatan untuk mencelakai Dewi. Tidak disangka, masih ada Pangeran Willy di sisi Dewi. Meski pria itu tidak punya kekuasaan, tapi dia sangat licik. Ada dia yang melindungi. Kita sama sekali tidak bisa menyentuh Dewi. Kalau begitu, sekarang harus bagaimana? Pengawal pribadi itu bertanya. Aku akan pikirkan lagi. Nyonya Presiden sangat cemas. Kalau mau menghabisi Dewi, harus dilakukan sebelum Lorenzo kembali. Begitu dia kembali, aku sudah tidak akan ada kesempatan lagi. Besok seharusnya dia akan datang untuk mengobati Nona kan? Meski datang, juga tidak bisa menyentuhnya lagi. Beberapa hari berikutnya sangat tenang. Dewi mengatur waktu dengan baik. Setiap pagi dia pergi ke istana presiden untuk mengobati Tamara. Saat sore dia pun mengobati Willy. Beberapa hari ini Jeff dan Mina terus menemani Dewi. Jeff adalah bawahan terpercaya Lorenzo, statusnya sangat tinggi. Nyonya Presiden pun harus bersikap hormat, tidak berani bersikap tidak sopan. Mina terus berada di sisi Dewi bagaikan seorang asisten. Dia sibuk membantu saat bersamaan juga diam-diam memperhatikan sekeliling. 4 hari sudah berlalu. Kondisi penyakit Tamara sudah sepenuhnya stabil. Dewi punya cara untuk menghadapi pasien semacam ini. Setiap kali Tamara sadarkan diri, baru saja dia mau menggila, Dewi sudah menusukkan jarum akupuntur dan membuatnya lanjut tidur. Dengan hati-hati, Nyonya Presiden bertanya apa hal ini bisa mempengaruhi tubuh Tamara. Dewi berkata, sedikit banyak bisa mempengaruhi. Terus tidur tanpa asupan makanan, tubuh bisa jadi sangat lemah. Hanya bisa bergantung pada cairan infus. Tapi begini lebih baik daripada penyakitnya kambuh kan? Nyonya Presiden tidak bisa membalas kata-kata itu. Nyonya, mari kita bicara di luar. Baik. Dewi dan Nyonya Presiden masuk ke ruang kerja. Dewi langsung bicara terus terang. Kondisi Tamara sudah masuk masa stabil. Sekarang cukup minta dokter spesialis yang melanjutkan pengobatan. Maksudmu, kamu sudah tidak mau mengobati Tamara lagi? Nyonya Presiden bertanya, apa terlalu lelah? Oh ya, aku belum membicarakan masalah bayaran padamu. Perlu berapa? Aku akan segera menulis cek untukmu. Bukan masalah ini, Dewi berkata. Alasan utamanya adalah setiap hari aku datang ke istana presiden dengan membawa banyak orang seperti ini. Ini tidak terlalu leluasa. Selain itu, sepertinya setiap melihatku, Nona Tamara akan semakin emosi. Begini akan mempengaruhi kondisi penyakitnya. Sekarang kondisi emosional Tamara tidak stabil. Dia selalu seperti itu ke semua dokter, bukan hanya terhadapmu. Nyonya Presiden menjelaskan. Tapi setiap hari kamu bolak-balik datang kemari, itu memang sungguh menyusahkan. Aku akan secepatnya mencari dokter spesialis. Sebelum dokter itu datang, bisakah merepotkanmu selama 2 hari lagi? Baik, Dewi menjawab dengan lugas. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Aku antar kamu keluar.
Nyonya Presiden mengantar Dewi keluar. Jeff menunggu di depan pintu, sedangkan Mina mengikuti dari belakang sambil membawa kotak medis. Dia menyadari beberapa hari ini Nyonya Presiden tidak berbuat apa-apa, seolah-olah semua hal yang terjadi sebelumnya hanya dugaan mereka saja. Mungkinkah mereka sungguh salah paham terhadap Nyonya Presiden? Dewi naik ke mobil dan melambaikan tangan pada Nyonya Presiden. Mina duduk di samping Dewi melihat Nyonya Presiden tersenyum hangat. Sungguh tidak seperti orang yang jahat. Mungkinkah dirinya salah paham? Mobil perlahan-lahan melaju pergi. Jeff bertanya, "Nona Dewi, apa akan terus mengobati Nona Tamara?" "Tidak perlu, aku sudah bicara dengan Nyonya Presiden. Minta dia mencari dokter spesialis untuk meneruskannya," Dewi berkata. "Dia sedang mengaturnya, tapi sebelum dokter baru itu datang, aku masih harus bantu menjaganya." Sebagai istri presiden, apa sulit mencari seorang dokter? Mina berkata, "Langsung utus dokter terbaik di negara ini saja. Seharusnya dia tahu bagaimana harus mengaturnya." Dewi tidak terlalu peduli. "Oh ya Jeff, kapan Lorenzo kembali? Dia sudah pergi berhari-hari." "Seharusnya sebentar lagi," Jeff berkata. "Besok sore ada sebuah rapat penting. Seharusnya Tuan akan pulang untuk menghadirinya. Besok Presiden juga akan memimpin rapat itu." "Oh," Dewi merespon seadanya. Dia bersandar dengan lelah di kursi sambil melihat ponselnya. "Masih ada satu hal lagi," Jeff lanjut bicara. "Hari ini akan kedatangan tamu baru di rumah." "Tamu? Siapa?" Dewi bertanya dengan penasaran. "Apa aku kenal?" "Tentu saja kenal. Nanti Nona akan tahu," Jeff berkata dengan misterius. "Hei, kamu membuatku penasaran." Dewi semakin penasaran. Dengan cepat mobil sudah kembali ke rumah. Dari jauh Dewi sudah melihat sebuah mobil. Saat dia merasa kebingungan, dua perawat wanita turun dari mobil sambil memapah seseorang. Setelah melihat jelas orang itu, Dewi sangat gembira. Dia buru-buru membuka pintu mobil dan turun. "Hais, Nona Dewi, mobil belum benar-benar berhenti," seorang bawahan berseru. Buru-buru menghentikan mobil. Dewi tidak peduli begitu banyak. Dia buru-buru turun dari mobil dan berteriak, "Bibi Lauren!" Bibi Lauren baru saja turun dari mobil. Mendengar teriakan yang familiar itu, dia menoleh dan melihat Dewi berlari ke arahnya dengan antusias, lalu langsung memeluknya. "Anak baik, anak baik." Bibi Lauren memeluk Dewi dengan erat. Dewi menangis. "Akhirnya kita bisa bertemu. Benar-benar membuatku khawatir." Masih bertemu setelah menghadapi kematian, mereka berdua sangat emosional. "Benar, sungguh bagus, kita masih bisa bertemu." Bibi Lauren mengelus rambut Dewi, tatapannya penuh kasih sayang. "Rambutmu sudah sepanjang ini, sungguh mirip anak perempuan." Dewi tertawa lepas. "Aku memang anak perempuan." "Anak laki-laki palsu yang dulu sudah tidak ada." Bibi Lauren mengelus wajah Dewi. "Sepertinya kamu tambah gemuk." "Tidak mungkin. Belakangan ini setiap hari aku luar biasa sibuk. Masih bisa gemuk." Dewi buru-buru memeriksa dirinya dengan bercermin di kaca. "Nona Dewi, kita masuk dulu saja." Saat ini Jeff menghampirinya. Angin di luar sangat besar. Luka Bibi Lauren belum sembuh. Perlu memulihkan kesehatan. "Luka belum sembuh?" Dewi buru-buru memeriksa Bibi Lauren. "Ada apa dengan Bibi? Terluka di mana?" "Sudah jauh membaik."
Bibi Lauren menarik tangan Dewi. Ayo, kita masuk dulu. Oke. Dewi berniat memapah Bibi Lauren. Saat ini Mina mendekat dan menyapa Bibi Lauren. Bibi Lauren pun mengangguk sambil tersenyum. Dewi bicara sebentar dengan Mina, minta dia pulang lebih awal untuk menjaga Willy. Mina buru-buru pergi. Bibi Lauren melirik sekilas lalu bertanya, Mina adalah agen penyelidik FBI yang waktu itu pernah menyelamatkanmu di kota Swedolan kan? Benar, itu dia. Dewi mengangguk. Bibi masih ingat. Dia orang Pangeran Willy kan? Bibi Lauren bertanya lagi. Benar. Dewi menjelaskan secara sederhana mengenai hubungan mereka, juga tentang kejadian yang terjadi belakangan ini. Terakhir juga bicara, sekarang Willy memulihkan kesehatan di sini. Setiap hari aku pergi ke sana untuk mengobatinya. Sungguh tidak disangka. Bibi Lauren mendesah. Tidak disangka apa? Tanya Dewi. Tidak disangka Lorenzo begitu mengerti prinsip dan berpikir secara menyeluruh. Bibi Lauren menghela nafas lagi. Perasaannya padamu sungguh melampaui dugaan Bibi. Dewi tertawa. Aku membicarakannya masalah Willy dengan Bibi. Kenapa tiba-tiba malah mendesah seperti itu? Dari masalah ini bisa kelihatan, Bibi Lauren berkata dengan serius, kalau Lorenzo tidak mencintaimu, dia sama sekali tidak akan ikut campur dalam urusan kerajaan Denmark. Lebih tidak mungkin menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menyelamatkan Pangeran Willy. Kamu tahu berapa banyak harga yang harus dia bayar? Mendengar hal ini, tawa Dewi pun lenyap. Dia buru-buru bertanya, harga yang harus dibayar? Dia adalah pebisnis. Bagaimana mungkin raja bisa begitu menghormatinya? Bibi Lauren balik bertanya, bukankah semuanya karena kekuatan uang? Maksud Bibi, Lorenzo memberikan banyak uang pada raja? Dewi bertanya lagi, tapi dia bilang tidak memberikan uang. Mungkinkah investasi? Uang adalah masalah kecil, investasi juga tidak menentu. Bibi Lauren berkata sambil tertawa. Kalau Bibi tidak salah tebak, seharusnya dia memberikan saham grup More. Apa? Saham? Dewi sangat terkejut hingga membelalakan matanya. Tidak mungkin. Meski dia tidak begitu mengerti, tapi dia tahu apa artinya saham itu. 3 keluarga besar berkonflik begitu sengit. Bukankah demi mendapatkan saham itu? Memiliki saham grup More itu sama dengan setiap tahun duduk di rumah sambil menunggu uang. Ini benar-benar jumlah uang yang sangat besar. Pengorbanan seperti ini benar-benar terlalu besar. Dia tidak pernah memberitahukanku. Dewi sangat panik. Bibi Lauren, menurut Bibi, berapa banyak saham yang dia berikan pada raja? Tidak akan mempengaruhi kedudukannya, tapi juga tidak bisa terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit, tidak akan bisa ditukar dengan hak bicara. Bibi Lauren menghitung-hitung, diperkirakan 5%. Hah? Dewi tidak bisa menilai. Aku tidak mengerti. Apa itu banyak? Omong kosong. Bibi Lauren memutar bola mata ke arahnya. Saham yang dimiliki 3 keluarga besar, paling banyak hanya 10%. Menurutmu, banyak atau tidak? Dewi membelalakan matanya. Ini sama saja memberikan sepotong besar kue. 5% saham grup More sama dengan setengah dari pendapatan Denmark. Bibi Lauren berkata sambil mengenyit, dengan keuntungan sebesar ini, wajar saja raja sangat bersikap hormat padanya.
Mendengar hal ini, hati Dewi sungguh sakit. Bibi Lauren sangat bijak. Mendengar perkataan ini, Jeb yang berada di samping pun mendesah. Kali ini Tuan memang mengeluarkan harga yang sangat besar. Tapi tidak apa-apa. Dia bilang, sudah cukup asalkan bisa menjemput Nona Dewi pulang. Sekarang Dewi baru tahu Lorenzo sudah berkorban begitu banyak demi dirinya, sedangkan dia sama sekali tidak tahu. Lorenzo sungguh sangat bersungguh hati. Bibi Lauren berkata pada Jeff, tapi anak bodoh ini malah tidak tahu apa-apa. Oh ya, kali ini terima kasih, kalian sudah menyelamatkanku. Kita satu keluarga, sudah seharusnya. Dia bersikap sangat hormat pada Bibi Lauren. Mengenai Paman Joshua, kami masih sedang mencari cara. Kalau ada kabar, pasti akan langsung memberitahu Bibi. Terima kasih. Bibi Lauren berterima kasih. Halo Bibi Lauren, kamar untuk Bibi sudah disiapkan. Nola juga bersikap sangat hormat pada Bibi Lauren. Nona Dewi, makan malam juga sudah disiapkan. Nona mau makan di ruang makan atau di kamar? Bawa ke kamar setengah jam lagi. Aku mau menemani Bibi Lauren ke kamar dulu. Baik. Dewi memakah Bibi Lauren ke kamar lalu memeriksa lukanya. Menyadari ternyata sebelumnya Bibi Lauren tertembak, juga mengalami luka luar yang serius. Setelah diobati, memang sudah pulih tapi lukanya masih belum sembuh total. Dewi langsung mau meracik obat untuk Bibi Lauren. Bibi Lauren malah menghentikannya. Dewi, jangan sibuk dulu. Ayo, kita duduk bicara. Iya. Dewi menuangkan segelas air untuk Bibi Lauren, lalu bertanya, Bibi Lauren, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Paman Joshua bisa ditangkap oleh organisasi Dark Knight? Masalah ini sangat panjang. Bibi Lauren bicara secara singkat. Intinya, kali ini kami berutang banyak pada Lorenzo. Akulah yang berutang padanya. Dewi menghibur. Dia melakukan hal itu demi diriku. Bibi tidak perlu merasa terbebani. Memang benar begitu. Tapi Bibi Lauren mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Kamu tidak mengerti masalah dunia bisnis, tapi seharusnya kamu mengerti hal ini. Organisasi Dark Knight sangat berkuasa. Semua orang menghindari mereka. Lorenzo baru saja menstabilkan posisinya. Saat ini sungguh tidak cocok menyinggung lawan seperti organisasi Dark Knight. Dia pasti mengerti prinsip ini. Tapi demi dirimu, dia tetap menyinggung mereka. Belakangan ini, Jeb sedang mencari segala cara untuk berkomunikasi dengan organisasi Dark Knight, ingin menyelamatkan Paman Joshua. Bibi tahu ini sangat sulit. Menghadapi raja bisa menukar orang menggunakan uang dan saham. Tapi bagi organisasi Dark Knight, itu semua tidak penting. Intinya Lorenzo sungguh berupaya sangat besar untuk membantu kami. Berbicara sampai di sini, Bibi Lauren menghela nafas. Dewi, sebenarnya Bibi tidak seharusnya membicarakan hal ini. Kamu dan dia berpacaran, seharusnya jalani saja secara sederhana. Tidak seharusnya terlibat dalam begitu banyak masalah. Sekarang membuat dirimu terbebani secara psikologis. Bibi benar-benar takut mempengaruhimu. Bibi Lauren, apa yang Bibi katakan? Dewi buru-buru berkata, Bibi dan Paman Joshua adalah keluarga aku.
Masalah kalian adalah masalahku. Apa maksudnya mempengaruhi?